Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Riana Sari SPD SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang CGP Angkatan 11 Provinsi Banten tahun 2024. Tujuan pembelajaran pada tahap demonstrasi kontekstual ini yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, saya sebagai seorang guru dan calon guru penggerak memiliki prakarsa perubahan untuk menggali potensi diri, yakni menjadi guru kreatif yang bisa memfasilitasi pembelajaran menyenangkan. Kriteria untuk tiap tahapan bakja yang saya buat ada 4 kriteria. Yang pertama, mengarahkan perhatian ke arah yang positif dan atau menggunakan pola pendekatan berbasis kekuatan. Yang kedua, mengungkapkan kisah atau fakta yang positif baru dari anggota komunitas dan atau hal positif yang telah dilakukan sekolah. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada harapan, impian, tujuan, keinginan. Yang keempat, mendorong tindakan dan atau perubahan yang nyata dan konkret. Bakja prakarsa perubahan menjadi guru kreatif yang bisa memfasilitasi pembelajaran menyenangkan. Tahapan yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, apa yang membuat saya ingin menjadi guru yang lebih kreatif? Bagaimana saya bisa membuat materi pembelajaran yang sulit menjadi lebih menarik? Apa yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran di kelas saya saat ini? Apa saja momen-momen menyenangkan yang pernah terjadi dalam pembelajaran? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan. Yang pertama, observasi langsung selama proses pembelajaran, mempelajari hasil supervisi pimpinan dan hasil refleksi peserta didik yang sudah dilakukan, diskusi dengan guru lain atau mencari referensi dari berbagai sumber, dan yang terakhir membuat daftar kekuatan dan momen-momen positif dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, A. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaan, apa yang telah saya pelajari dari pengalaman mengajar sebelumnya? Hal kreatif dan menyenangkan apa yang berhasil dan apa yang belum? Apa yang bisa saya pelajari dari guru yang lain atau penelitian terbaru? Tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang pernah dilakukan oleh rekan guru atau dari penelitian yang ada. Yang kedua, belajar dari pengalaman yang pernah dibuat. Yang ketiga, mencari inspirasi dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel, atau webinar. Yang ketiga, G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan, kebiasaan baru apa yang akan timbul jika saya sudah menjadi guru kreatif? Bagaimana suasana kelas saya jika pembelajaran selalu menyenangkan? Daftar tindakan untuk mengetahui hasil pertanyaan tersebut adalah memvisualisasikan diri sedang mengajar dengan penuh semangat dan kreativitas, membuat gambaran mental tentang kelas yang ideal. Yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, langkah-langkah konkret apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan mimpi saya? Apa saja sumber daya yang saya butuhkan? Siapa yang bisa membantu saya? Kegiatan pembelajaran kreatif apa yang akan saya coba pada pembelajaran mendatang? Bagaimana cara melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang bisa saya lakukan, yang pertama, membuat rencana aksi yang jelas dan terukur, serta rencana pembelajaran yang rinci. Berikutnya, berkolaborasi dengan rekan guru saat akan mengadakan pembelajaran proyek yang menyenangkan. Yang ketiga, merancang strategi komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, kapan saya akan memulai? Bagaimana saya akan mengukur keberhasilan? Apa yang akan saya lakukan jika ada kendala? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan diantaranya. Yang pertama, menentukan jadwal pelaksanaan. Kedua, membuat indikator keberhasilan. Yang ketiga, menyusun rencana antisipatif jika ada kendala. Misalnya, saya akan memulai proyek ini pada bulan depan, mengukur keberhasilan melalui peningkatan partisipasi siswa dan hasil belajar, dan jika ada kendala akan meminta bantuan kepada guru senior. Demikian prakarsa perubahan saya untuk mewujudkan diri menjadi guru kreatif yang bisa memfasilitasi pembelajaran menyenangkan. Saya Riana Sari, CGP Angkatan 11, dari Provinsi Banten. Terima kasih.